Selamat pagi semuanya. Saya memposting konten di channel YouTube pengacara Tony yang berjudul Saksi Kasus Pina Gugun Gumilar meninggal dunia. Padahal laporan di Mabes Polri belum ada kejelasan. Banyak sekali komentar sampai 1.100. Sebagian besar hampir semuanya mendukung agar kasus Pina itu diangkat lagi. Mereka bilang karena kasihan 7 terpidana masih di dalam dan saat ini kasusnya sudah redup sehingga mendukung agar kasus Pina ini diangkat lagi. Dan saya akan bacakan komentarnya. Ini komentar pertama dari akun @alzai1160. Publik masih mendukung dibuka terus kasus Pina Cirebon demi keadilan dan kebebasan 7 terpidana. Kemudian ada akun Azara W7X. Gimana keputusan 7 terpidana ini? Kok belum ada kabar terbebasnya 7 terpidana? Kemudian ada akun @nurahmad3022. Assalamualaikum Bang, bagaimana hasil dari kasus Pina, terutama anak-anak yang tidak bersalah, dan apakah tersangka sesungguhnya sudah ada? Salam dari Klaten. Kemudian ada akun @yusufhasim5317. Pak Tony, tolong kasus ini diangkat lagi. Kasihan para terpidana dan keluarga. Kemudian ada akun @misbahelmis YR1YC. Usut lagi Pak Tony, aku nggak yakin 7 terpidana itu bersalah. Kemudian ada akun @sabila T1H. Assalamualaikum Bapak, semoga sehat-sehat selalu dalam keberkahan. Lanjutkan Bapak sampai tuntas, kasihan 7 terpidana menunggu kebebasan. Kemudian ada lagi akun @santoso_budi_budi5471. Ayo Bang Tony diangkat lagi kasusnya, kasihan di penjara tidak salah. Kemudian ada akun Alawi07. Pak Tony, jangan berhenti mencari keadilan untuk 7 terpidana seumur hidup itu Pak. Kasihan mereka Pak, padahal saksi Dede sudah mengakui dan siap dipenjara menggantikan 7 orang itu. Kemudian ada akun Etriko Maulana 8321. Pak Tony, tolonglah mereka para terpidana Pak. Saya dari Surabaya. Semoga Pak Tony sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Amin. Makasih doanya. Kemudian ada akun @toha_effendi9632. Kelanjutan kasus Pina Bang Tony, kasihan ke-7 narapidana. Kemudian ada akun @tutikmardiati sah S4H. Tolong Pak Tony, angkat kembali kasus Pina Cirebon. Mereka 7 terpidana sampai sekarang belum selesai. Malah makin tenggelam. Tolong Pak Tony. Kemudian ada akun @tenggoson5413. Ungkap kembali Pak kasus Pina, kasihan 7 terpidana. Kemudian ada akun @yenirahman3694. Tolong Pak Tony up terus kasus ini agar kami tahu keadaan 7 orang tak bersalah. Kemudian ada akun @erwin_ernawan. Bahkan untuk hal ini, pengacara 7 terpidana pun bungkam. Aneh ini Pak. Kemudian ada akun @winailhamilham8565. Semoga ke-7 terpidana yang tidak bersalah segera dibebaskan. Sehat selalu Bapak Tony. Kemudian ada akun @koko_kakakeke. Kenapa kasus ini seolah-olah tenggelam ya? Padahal secara fakta di lapangan sangat banyak yang bertentangan dengan hasil penyelidikan polisi. Kemudian ada akun @gunturadiputra Ovi3VL. Kasus Pina Cirebon kayaknya mulai redup. Tolong buat netizen dan Pak Tony ramaikan lagi beritanya biar jadi viral lagi. Sedih kalau dengar para terpidana di penjara seumur hidup. Padahal mereka bukan pelaku. Kemudian ada lagi akun @orangawam serba-serbi. Saya rasa berkas di Pak Tony ini bisa dijadikan sebagai bukti bahwa proses peradilan kasus Pina malpraktek. Rudiana harus segera digugat karena malprosedur yang berpotensi mengada-ada kasus Pina. Presiden aja ada yang berani gugat,
Masa Rudiana nggak bisa sih? Semangat Pak Tony, kasihan mereka yang di penjara, mereka anak baik-baik. Akun orang awam, maksudnya berkas ini ya, berkas yang di Pak Tony itu maksudnya berkas ini, putusan pengadilan. Ya memang dalam putusan pengadilan ini kalau dipelajari itu banyak sekali ya yang maladministrasi. Seperti yang saya bacakan kemarin, itu dalam kesaksiannya Gugun Gumilar, Rudiana menyiapkan surat perintah penyelidikan, padahal dia bukan reskrim, tapi narkoba. Nah, itu kan maladministrasi, artinya penyalahgunaan kewenangan. Itu contohnya maksudnya. Kemudian ada akun Suandi Agung 7867. Pak Tony, kasus pindah nggak dapat keadilan di negara Parcok. Bawa ke pengadilan HAM internasional aja. Kemudian ada akun Agung Indra 6752. Pak Oto sudah jadi wamen, Pak Dedi sudah jadi gubernur. Mana kelanjutannya? Kemudian ada akun @putrirahma 120. KDM sebelum jadi gub getol banget ikut membantu kasus Pina. Sekarang udah jadi gubernur ya maksudnya. Seharusnya malah gampang membantu nasib 7 terpidana seumur hidup. Pak lagi pres Prabowo bosnya KDM. Kenapa setelah jadi gub KDM kelihatannya melupakan nasib 7 terpidana? Hayo katanya. Kemudian ada akun @koto1237. Pak, kasus Pina sekarang kok senyap, kasihan yang tidak bersalah tapi harus dipenjara. Kemudian ada akun @wongkito1330. Gimana perkembangan kasus ini Pak Tony? Kasihan yang masih di penjara. Kemudian ada akun @subiantojoko123. Bapak Aing sama pengacara Oto itu memanfaatkan kasus hanya untuk numpang tenar demi mengejar jabatan. Setelah jabatan didapat, mingkem katanya. Kemudian ada akun @sarib KF5BR. KDM setelah berkuasa malah diam, tak ada bersuara sama sekali. Politiknya sudah tercapai. Kemudian ada akun @yatimika7115. Pak Tony, gimana 7 terpidana sampai sekarang belum dibebaskan? Sekarang kan KDM sudah jadi gubernur Jabar. Tolong di-up lagi kasus Pina biar cepat dibebaskan. Mereka dijadikan kambing hitam. Rudiana malah melenggang. Kemudian ada akun @bmy3gg. Bang, ayo berjuang untuk kemerdekaan 7 terpidana. Kasihan mereka yang difitnah oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Padahal 7 terpidana tidak melakukan. Semoga satu persatu yang telah membuat 7 terpidana masuk penjara mendapat ganjaran pembalasan yang lebih pedih jika mereka tetap bungkam. Kemudian ada akun @asep_ay. Alhamdulillah, insya Allah mubahalah, sumpah pocong sedang bekerja. Ayo Pak Tony tetap semangat dan disehatkan selalu. Amin, makasih doanya. Kemudian ada akun Ikanopika Pahriyadi. Semoga KDM menengok kembali kasus ini. Jangan hanya menjadikan kasus Pina sebagai ajang kampanye belaka. Sekarang dia punya kekuasaan. Oto Hasibuan, Pradi juga lagi sibuk urusin Ijokowi. Kemudian ada akun @Chania937. Si Deddy Mulyadi mana nih? Setelah jadi gubernur nggak peduli lagi dengan kasus Pina, dompleng doang. Kemudian ada akun @herihermawan 1178. Assalamualaikum Pak Tony, semoga Pak Tony sekeluarga sehat selalu. Selalu berharap kabar baik kasus Pina, mudah-mudahan yang lain ikut dalam kebohongan kasus Pina kena azab. Kemudian ada akun @Ferdinand Tinungki. Maju terus Bang Tony RM, kawal para terpidana sampai kebenaran dan keadilan ditegakkan di negeri ini. Biarkan orang yang tidak jujur mendapatkan pembalasan dari Tuhan. Kemudian ada akun @nani misa misa. Ayo kawal lagi kasus Pina, kasihan ketujuh terpidana, kasihan kalau semua tetap ditahan tanpa salah. Kemudian ada akun @tidira. Kawal terus Pak Tony sampai 7 terpidana mendapatkan keadilan. Kemudian ada akun @dream_sukses B2W. Mas Tony, bisa jadi ini sengaja dimatikan untuk menutupi jejak pemain yang lebih besar. Negeri ini dipenuhi orang jahat, mafia, pejabat-pejabat busuk. Maksudnya yang sengaja dimatikan ini Gugun Gumilar yang meninggal ya. Kemudian
Ada akun @ismadiher151. Mas Tony, mungkin nggak kita tuntut Polres Cirebon dengan pasal obstruction of justice untuk jalan menuju pengajuan PK kedua? Ya, jadi memang ada peluang untuk memperkarakan para saksi-saksi atau para oknum polisi yang saat itu menangani diduga menyembunyikan barang bukti, merintangi penyidikan, atau obstruction of justice sebagaimana dimaksud dalam pasal 221 KUHP. Apa itu obstruction of justice atau perintangan penyidikan? Yaitu menghilangkan barang bukti, ya, kemudian menyembunyikan barang bukti. Nah, memang ada CCTV yang ada di lokasi kejadian yang sudah diterangkan oleh Dodi Irwanto dan Gugun Gumilar bahwa ada CCTV di lokasi kejadian, namun belum dibuka. Nah, mereka mengatakan dalam kesaksiannya itu, dalam putusan pengadilan, mereka ini mengecek CCTV di lokasi kejadian, namun belum dibuka. Nah, dikemanakan CCTV itu? Jika CCTV itu tidak ditunjukkan atau disembunyikan atau dihilangkan, maka mereka bisa diproses dengan pasal 221 KUHP tentang obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Kemudian ada lagi handphone Eki. Handphone Eki dikemanakan? Kalau handphone Eki itu disembunyikan, kan tidak ada dalam barang bukti putusan pengadilan itu. Kalau handphone Eki itu disembunyikan, itu juga bisa siapapun yang menyembunyikan handphone Eki itu bisa dikenakan pasal 221 tentang obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Nah, dulu saya terakhir itu kan mengejar keberadaan handphone Eki dengan menanyakan kepada Pak Suroto yang menolong, kemudian menanyakan kepada istrinya Suroto, kan. Kemudian datang ke Polsek Talun, hanya saja ya, di Polsek Talun itu tertutup sehingga keberadaan handphone Eki sampai sekarang belum ketemu. Gitu. Kemudian ya, masih dari Isma Dinher 151 juga. Mas Tony, untuk terpidana kasus Pina akankah akan diupayakan PK kedua dan seterusnya demi tegaknya hukum di Indonesia? Ketua Mahkamah Agung pada acara refleksi kerja tahun 2024, beliau mengatakan bahwa masih ada kesempatan untuk PK kedua. Cuma syaratnya itu harus ada putusan pengadilan yang bertentangan dengan putusan pengadilan pada tahun 2016-2017 atas nama 8 terpidana itu. Apa contohnya putusan yang saling bertentangan? Kalau para oknum polisi yang menangani kasus Pina Cirebon tahun 2016 itu terbukti melakukan perintangan penyidikan, yaitu menghilangkan barang bukti demi untuk menutup-nutupi atau mengaburkan perkara. Ya. Yang kedua, kalau terbukti para saksi-saksi itu telah memberikan kesaksian palsu atau keterangan palsu di bawah sumpah. Nah, kalau terbukti itu ada putusan pengadilan, berarti bertentangan dengan putusan pengadilan atas nama 8 terpidana tahun 2016-2017. Maka putusan pidana yang bertentangan dengan putusan tahun 2016-2017 itu bisa untuk mengajukan PK. Dan yang terakhir, kalau terbukti ada putusan pengadilan bahwa itu kecelakaan lalu lintas, ya, maka putusan kecelakaan lalu lintas itu bisa untuk mengajukan PK kedua. Itu ya beberapa contoh putusan yang saling bertentangan untuk mengajukan PK kedua. Nah, kemudian ini terakhir ada akun @muhammadnasir ed2jp. Masa tidak ada keringanan kok sampai mati? Kan ada remisi. Ya. Jadi 7 terpidana ini divonis hukuman pidana penjara seumur hidup. 7 terpidana kasus Pina ini divonis pidana penjara seumur hidup. Kecuali Saka Tatal. Kalau Saka Tatal itu 8 tahun dan sudah menjalani, sudah bebas.
Nah, seumur hidup itu dipenjara hingga atau sampai meninggal dunia. Jadi bukan seumurnya terpidana, tetapi dipenjara sampai meninggal dunia. Itu seumur hidup. Lalu, apakah narapidana atau terpidana yang dihukum pidana penjara seumur hidup, apakah berhak mendapatkan remisi? Jawabannya itu tidak. Nah, hal ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Ada hak-hak narapidana diatur di dalam pasal 10 ya. Di dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Ayat 1. Selain hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, narapidana yang telah memenuhi persyaratan tanpa terkecuali juga berhak atas A. Remisi, B. Asimilasi, C. Cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga, D. Cuti bersyarat, E. Cuti menjelang bebas, F. Pembebasan bersyarat, dan G. Hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 2. Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan, dan C. Telah menunjukkan penurunan tingkat risiko. Ayat 3-nya, selain memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 bagi narapidana yang akan diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf E dan huruf F juga harus telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut paling sedikit 9 bulan. Nah, artinya ini kalau narapidana yang akan diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat itu harus memenuhi syarat telah menjalani masa pidana 2/3. Nah, kemudian ayat 4-nya, pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku bagi narapidana yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup dan terpidana mati. Nah, jadi hak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku bagi narapidana yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup dan terpidana mati. Nah, itu ayat 1-nya apa? Ayat 1-nya yaitu remisi, asimilasi, cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, ya, pembebasan bersyarat, dan hak lainnya itu tidak berlaku bagi terpidana penjara seumur hidup atau terpidana mati. Jadi, terpidana dengan pidana penjara seumur hidup itu tidak berhak mendapatkan remisi. Itu jelas ketentuannya diatur di dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Jadi, 7 terpidana yang dihukum pidana penjara seumur hidup ini akan di dalam lapas terus sampai meninggal dunia. Kasihan ya. Makanya saya walaupun bukan pengacara 7 terpidana, saya selalu mencari fakta, mencari alat bukti agar bagaimana alat bukti itu bisa menguatkan bahwa mereka bukanlah pelakunya. Mereka 7 terpidana itu bukanlah pelakunya. Ayo bersuara lagi, ya, viralkan video ini, viralkan lagi kasus Pina Cirebon agar mengangkat lagi, semoga bisa menjadi perhatian seluruh masyarakat Indonesia lagi. Demikian, terima kasih.